biar nanti teman-teman juga bisa lihat rekamannya. Oke, kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, nah ini dia Kak Sofa udah hadir ya. Kalau berkenan Kak Sofa, Kak Yeni juga bisa on kamera ya, biar kita aktif semuanya di sini, biar pada tahu, pada kenal juga. Nah, di sini eh, kenalkan Mbak Hacis itu selaku tim ahli dari Mental Kaya, yang dimana kita akan bertemu nih teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan ya. Ketemu dengan Mbak Hacis, kita akan bertemu di setiap hari Sabtu kita akan belajar role play bagaimana teman-teman untuk melakukan penjualan sebagai konsultan obat. Jadi bukan hanya nunggu pasien datang dan menyiapkan obat yang mereka minta. Nah, ini ada ilmunya. Jadi bismillah ya, kita sama-sama kosongkan kelas. Kalau ada ilmu yang sudah didapat, diterima, nanti kita juga open diskusi. Jadi langsung aja ditanyakan gitu. Sesi pagi hari ini, teman-teman, apakah sudah terlihat? Udah Kak, udah. Oke. Nah, nanti ini teman-teman akan dapat report ya setiap harinya. Hari ini melaporkan hari kemarin. Jadi, teman-teman harus tahu nih, aware terkait tentang data ini dulu gitu. Nah, apa aja datanya? Yang pertama itu per tanggal ya. Misalnya ini tanggal 20 Juni, targetnya teman-teman itu 4 juta ya dokter ya? Atau teman-teman berapa target hariannya? Omset hariannya? 4 juta. Oke, betul ya. Sudah pada tahu ya target omsetnya 4 juta ya. Atau ada yang belum tahu nih target omsetnya? Ada, Oh, ada belum belum saya ya. share. Oh, belum di-share. Pas saya bocorin dulu ya dokter ya. Lupa. Oke, teman-teman. Iya. Nah, nanti teman-teman ada target omset di mana perharinya itu 4 juta. Bismillah dengan 3 orang ini Mbak Hacis yakin, percaya Mbak Erna, Mbak Yeni, dan Mbak Sofa itu bisa karena semuanya kemarin sudah tes juga ya tentang MBTI. Itu punya powerful dan juga punya bakat di dalam melakukan pelayanan sebagai konsultan obat gitu. Cuman kurang dipoles aja. Nah, pagi ini Mbak Hadis mau kasih tahu nanti teman-teman akan dapat seperti ini ya report hariannya. Ada yang namanya target harian, kemudian achievementnya ya 65%. Ini contoh apotek lain. Nanti punya teman-teman setelah Zoom pagi hari ini akan kita share untuk datanya teman-teman. Nah, ini akan terlihat teman-teman. Jadi Mbak Sofa, Mbak Yeni, Mbak siapa lagi? Mbak Erna itu akan terlihat nih di grafiknya omsetnya kecil atau tinggi gitu ya, penyumbang berapa. Jangan khawatir teman-teman, ini hanya sebagai rapot harian. Jadi teman-teman kalau ada kesulitan bisa langsung chat aja di grup ya. Manfaatkan Mbak Haci sebaik-baiknya biar teman-teman bisa capai target teman-teman gitu. Nah, di sini akan ada nama, kemudian yang dilihat itu berapa banyak kunjungan teman-teman yang teman-teman layanin, berapa jumlah notanya, kemudian berapa jumlah produk yang berhasil teman-teman jual. Misalnya ada pasien datang ini dengan minta paracetamol. Apakah teman-teman cuma hanya menjual paracetamol atau teman-teman bisa tambahkan vitamin C? Kalau teman-teman bisa menambahkan vitamin C, itu otomatis produk yang terjual akan bertambah ya menjadi 2 gitu sehingga total omset teman-teman juga akan lebih tinggi lagi gitu. Nah, di sini yang paling kita fokuskan ya teman-teman itu terkait tentang rata-rata transaksi. Jadi kita bantu bagaimana teman-teman untuk meningkatkan rata-rata transaksi satu nota. Itu nilainya berapa nih? Apakah 72.000, 35.000, 57.000 ini? Nah, untuk Novi yang di mana rata-rata ITV-nya itu paling rendah, ini kita akan lakukan pendampingan insentif atau kita lakukan pendekatan ya. Itu terkait tentang apa kelemahannya, kemudian apa kesulitannya untuk kok jauh banget dari teman-temannya gitu. Karena dari ITV-nya apotik dia 59, sedangkan dia masih 35 gitu. Ternyata si Novi ini eh, notanya, transaksinya dia hanya 16 gitu. Dan jumlah yang produk yang dia jual paling kecil juga 29. Ini kan terlihat ya.
bagaimana kemampuan Novi dalam melakukan cross-selling gitu, pertambahan produk gitu, sehingga memang ternyata ITV-nya rendah gitu. Nah, itu jangan khawatir teman-teman kalau teman-teman di bawah dari ITV-nya Apotik, serius ini kita melakukan pendampingan full 1 bulan, jadi harapannya ini ada teman ya untuk teman-teman konsultasi. Apalagi di sini siapa yang dari SMF? Semuanya ya? SMF Backgroundnya beda-beda itu, Kak. Wah, nah, apalagi backgroundnya beda-beda ya. Oke, Kak Erna, ini backgroundnya Kak Erna itu dari mana nih? Mungkin Dari biar ibu rumah tahu. tangga, Kak. Apa? Dari ibu rumah tangga. Oh, wah nggak kelihatan kayak ibu-ibu loh, masih kayak mbak-mbak loh, Masya Aduh, aduh, Allah. aduh. Oke, ini Mbak Erna, ibu rumah tangga. Background sekolahnya apa Mbak Erna? SMA. Oh, SMA, IPA. Enggak, IPS. Wah, serius? Iya, Wah, tapi semangat belajarnya luar biasa ya. Di apotek sudah berapa lama Mbak Erna? 2 tahun. Wah, berarti dari awal buka. Iya, Oke, belajar obat-obat dapat dari dokter ya, dokter Oki. iya. Dari dokter Ah. Oki, dari dokter Asra, dari Sofa, Oh, oke. Berarti Sofa itu anak guru. farmasi. Iya, Kak. Oh, Masya Allah. Sofa farmasi ya. SMK. Iya. Oke. Enggak, Kak. S1. Oh, S1. Masya Allah. Iya. S1 ya. Di sana, Mbak. Iya, Kak. S1 farmasi sana. Iya, di sini. Farmasi sini, Kak, di Kendari. Oh, Universitas Kendari. Salu Oleo. Oke. Ini lagi profesi atau Belum, Kak. oh lagi off ya? Iya. Oke, keren-keren. Sudah berapa lama nih, Kak Sofa? Di Astra Medika 2 tahun. Wah, berarti barengan Kak itu ya? Ya, Kak Erna. barengan sama Kak. Dari awal buka ya? Keren sih. Iya, Kak. Oke, keren. Berarti S1-nya lulusan tahun berapa, Kak Erna? Kak Sofi, Kak Sofa. Tahun 2022. 2022. Serius? 2023. Angkatan dong kita. Iya. Oh iya, tapi kakak udah apoteker nih. Iya, Alhamdulillah. Insya Allah Kak Sofa ya, lanjut next ya. Iya kak. Oke, Bismillah Kak Sofa, semangat ya. Nah, ini terakhir Kak Yeni nih. Ini backgroundnya apa Kak Yeni? Belum menikah. Oh, belum menikah. Ini bukan ajang ajang cari jodoh nih Kak Yeni nih. Oh, jurusan analis, Kak. Apa? Analis Oh, analis apa nih? Analis kimia? kesehatan. Oh, analis kesehatan. Sama kayak itu enggak sih? Analis kesehatan S1 ya? D3, Kak. Oh, D3. Berarti udah familiar lah ya terkait tentang obat-obat ya? Tidak. Enggak. Sudah berapa lama nih Kak Yeni nih? Baru 2 bulan lebih, Kak. Wah, baru 2 bulan ya? Iya, Gimana? Kak. Ada kesulitan nggak selama di apotik? Sejauh ini Mm-mm. lumayan sulit. Oke, jujur nih, yang paling jujur Kak Yeni nih. Tapi itu ya, bisa ngikutin ya Kak Yeni ya. Oke, siap. Nanti kalau misalnya masih banyak kesulitan itu wajib Kak Yeni bisa langsung chat PC atau chat di grup juga boleh banget ya Kak Yeni. Atau minta Iya. bantuan Kak Sofa nih, kayak Kak Erna ya. Itu bisa jadi rujukan atau langsung ke Dokter Oki juga boleh kalau bingung terkait tentang obat ya Kak Yeni ya. Iya, Kak. Siap. Nah, karena di sini teman-teman pada itu ya luar biasa ya backgroundnya ya. Ada yang ibu rumah tangga dari SMA IPS ya. Keren sih Kak Erna ya. Kak Yeni Kalau ini di desa begitu. uh,
Kalau di desa nggak bisa ngarep farmasi semua. Nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa. Susah, susah cari SDM-nya di sini. Oh, iya ya. Oke, susahnya karena backgroundnya aja sih. Tapi teman-teman di sini tak lihat semangat semua sih belajarnya ya. Nanti bisalah untuk ilmu itu, skill itu bisa dipelajarin sama-sama gitu. Oke, teman-teman, kita balik lagi ya ke di sini. Di sini kita akan bantu teman-teman untuk melihat, menilai terkait tentang ITV-nya teman-teman. Rata-rata transaksi per nota, kemudian ada ITP. Jadi terlihat nih, ada yang satu, ada yang dua. Apa sih maknanya, Kak? Ini maknanya ketika Fanny itu 1,59, artinya dari banyaknya nota, 32 nota ini, Kak Fanny itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil gitu untuk melakukan cross-selling. Makanya dia masih ada di 1,59. Jadi kalau misalnya ada yang beli paracetamol aja gitu kan, dia menambahkan vitamin C, ada yang mau, ada yang enggak. Nah, sehingga rata-rata ITP-nya itu di 1,59. Sama kayak Kak Novi nih, dia hampir eh, mendekatin 2, tapi masih di 1,8. Yang yang paten banget itu Kak Fatia, di mana ITP-nya itu di 2,06. Artinya setiap semua nota ini, Kak Fatia nih 18 nota ini semuanya pasti belinya 2 item obat, 2 produk obat. Nah, itu artinya teman-teman sudah bisa melakukan cross-selling gitu. Sehingga dapat nilai SARP. Itu adalah eh, relatif produktivitas dari teman-teman. Akan terlihat, kita buat persentasenya, itu yang tertinggi artinya mereka yang bisa tahu melakukan transaksi, rata-rata transaksi per nota tinggi, dan juga nilai produk yang terjual juga tinggi, sehingga SARP-nya tinggi. Nah, kita akan ada ranking pertama, teman-teman, dari top rank by omset dan juga top rank by SARP. Bagaimana produktivitas teman-teman dalam melakukan rata-rata transaksi sama rata-rata penjualan per produk. Itu ada ranking 1 dan juga ada ranking by omset juga ranking 1. Dan terlihat juga ranking 3. Gitu. Ranking 2 juga terlihat. Nah, ini akan kita laporkan setiap harinya. Jadi bisa dibantu untuk melaporkan juga ya. Nah, ini adalah dari report harian ini ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Sebelum kita masuk bagaimana kita role play. Paham? Paham ya? Nanti kalau misalnya bingung bisa eh, dilihat lagi rekamannya karena ini kita rekam gitu. Oke, ini kita masuk ke inti kelas hari ini. Jadi 1 bulan ini teman-teman akan belajar yang namanya swamedikasi, kemudian upselling, cross-selling gitu ya. Apakah sudah terlihat? Udah Kak, udah. Kak. Sudah terlihat ya. Yang perlu teman-teman pahamin di sini kita bukan untuk mengguruin ya, karena teman-teman juga sudah berpengalaman ada 2 tahun. Untuk Kak Yeni masih 2 bulan itu cuman beda waktu aja. Siapa yang lebih cepat belajar itu juga akan bisa menyusul gitu ya. Nah, kita akan bahas terkait 3 item teman-teman, yaitu upselling, cross-selling, dan link selling untuk teman-teman meningkatkan ITV-nya dan juga meningkatkan ITP yang akan kita nilai setiap harinya gitu. Teman-teman bisa manggil Mbak Hacis aja ya. Nama aslinya itu Hayu Ikvini sebenarnya gitu. Nah, teman-teman, di sini izinkan saya untuk menyampaikan terkait tentang strategi praktis bikin omset naik, pasien puas, dan apotek ramai. Mindset utamanya kita itu adalah sebagai konsultan obat, bukan hanya menjual obat ya teman-teman. Jadi kita harus banyak mendengarkan dan juga kita memberikan solusi yang terbaik untuk pasien kita. Jangan pikirkan omset teman-teman, jangan pikirkan juga terkait tentang ITV dan ITP tersebut, itu akan selaras, itu akan naik sendiri ketika teman-teman sudah fokus untuk menyembuhkan pasien gitu. Nah, mindset kita membantu pasien untuk sembuh gitu.
Sehingga ketika pasien itu sembuh, dia akan puas dan dia akan otomatis teman-teman itu akan menyampaikan ke masyarakat sekitarnya atau keluarganya atau temannya kalau berobat di tempat Azra Medica itu pelayanannya bagus dan juga obatnya juga lengkap dan dia bikin sembuh. Nah, itu pasien puas akan banyak pelanggan yang akan datang gitu. Sehingga apotek akan ramai dan omset akan naik gitu ya, teman-teman. Nah, tujuan sesi pada pagi hari ini kita akan meningkatkan kemampuan jualan teman-teman apotek secara profesional dan membuat pelanggan itu lebih puas dan loyal. Kemudian kita akan meningkatkan nilai rata-rata transaksi per notanya teman-teman sama rata-rata transaksi produk per nota teman-teman. Dengan cara apa? Untuk ITV itu teman-teman bisa menjual obat-obat yang mahal, sedangkan ITP menjual produk lain, cross-selling, seperti itu. Di sini akan ada bikin apotek lebih laris tanpa terkesan jualan banget. Nah, jadi mindsetnya utama kita sebagai konsultan obat untuk pasien itu benar-benar membantu pasien untuk sembuh. Mindset dasarnya sama tadi, kita tidak sedang menjual obat, tapi memberi solusi tuntas. Jika solusi lebih lengkap, maka pasien lebih cepat sembuh, mereka akan kembali. Misalnya nih, teman-teman menghadapi pasien yang demam. Kita bisa tanya, apakah demamnya disertai batuk, pilek gitu kan. Nah, itu sebagai konsultan obat. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya penjual obat, ketika dia ngeluhan demam, teman-teman hanya kasih paracetamol tanpa tahu apakah ada gejalanya, apakah yang dia rasakan gitu. Nah, sebagai konsultan obat, kita harus mengobatin yang namanya penyakit tersebut dan juga gejalanya dan juga vitamin. Itu bukan untuk meningkatkan omset teman-teman, tapi memang gejala tubuh kalau guru saya bilang ya, kita tuh bisa lihat dokter itu rame atau enggak. Mohon maaf ya dokter ya, ini bisa dikoreksi ya. Itu bisa lihat dari resepnya teman-teman. Kita bisa lihat resepnya, misalnya keluhan pasiennya itu dia hanya menyembuhkan penyebabnya tanpa memberi obat gejala. Nah, itu otomatis pasien tidak akan balik lagi ke dokter tersebut gitu. Karena yang dirasakan pasien sebelum kalau diobatin hanya gejalanya aja, hanya penyebabnya aja tanpa gejala yang diobatin, itu mereka akan merasa sakit dan nggak ada efeknya gitu. Contoh ya, obat asam urat. Ketika teman-teman ngasih obat asam urat, itu kan otomatis efek sampingnya ketika asam urat itu diberikan allopurinol, itu dia akan ada efek samping seperti nyeri. Kalau teman-teman hanya memberi obat allopurinol, itu pasien akan merasakan gejalanya. Itu kan teman-teman menyembuhkan penyebabnya ya asam uratnya gitu kan, dikasih allopurinol. Kemudian kalau teman-teman nggak ngasih anti nyeri, analgesik gitu kan, analgetik gitu, itu pasien akan merasakan masih nyeri gitu, nggak ada efeknya. Walaupun angka 1 minggu setelah mereka cek lagi asam uratnya itu turun, tapi mereka masih merasakan nyeri. Makanya di sini teman-teman kalau sebagai konsultan obat, kita mengobatin penyebabnya dan juga gejalanya, dan mungkin bisa ditambahkan vitamin untuk meningkatkan stamina mereka. Nah, itu caranya gimana? Kita mendengarkan dengan seksama, bukan hanya, wah asam urat ini. Itu dokter ya. Tapi kalau misalnya farmasis, itu kita biasanya pendekatannya dengan swamedikasi. Kita mendengarkan keluhannya, kemudian kita kasih penjelasan. Oh, Bapak ini asam uratnya tinggi. Misalnya gitu ya. Nanti bisa dicoba untuk pakai allopurinol ini untuk ngobatin nurunin asam uratnya. Tapi kalau Kak Bapak cuman beli asam allopurinol, takutnya nyerinya masih terasa. Nanti kita kasih anti nyerinya juga ya Pak gitu. Dan biar staminanya lebih enak gitu, biar lebih cepat sembuh, nanti bisa minum vitamin ini 1 kali sehari aja Pak gitu. Nanti bisa paketan. Nah, itu disebut dengan obat swamedikasi, 1 paket untuk asam urat. Itu sudah komplit, ada ngobatin penyebabnya, asam uratnya gitu ya. Ngobatin gejalanya, anti nyerinya gitu. Kemudian kita kasih vitamin untuk mempercepat pemulihan pasien tersebut. Nah, otomatis ketika mereka sudah kita kasih solusi lengkap ya, pasien itu akan lebih cepat sembuh, teman-teman. Dia sudah nggak ngerasa lagi nyeri ya. Walaupun penyebabnya itu allopurinol harus diminum minimal ya
seminggu gitu ya, sampai satu bulan gitu kan. Tergantung dengan kondisinya, apakah dia kronis atau cuman penyebab makanan gitu kan. Nah, itu pasien akan lebih cepat sembuh karena kita kasih komplit. Nah, sehingga itu insya Allah mereka akan kembali lagi dan itu sudah terbukti dari banyak apotik yang sudah kita bimbing, apotik yang sudah Mbak Hacis kasih juga ya, itu tuh kita manjurnya di produk-produk swamedikasi. Dan malah apotek kita tuh terkenal dengan obat-obat swamedikasinya. Kayak kalau di Brosot ya di Jogja itu karena mayoritas masyarakatnya itu petani, jadi masih banyak nih penyakit kulit. Nah, kita terkenalnya di obat swamedikasi penyakit kulit gitu. Karena sembuh gitu, sampai dia itu sembuh. Bagaimana kita tahu itu pasien sembuh? Yaitu dengan database. Kita tanya namanya, kemudian kita tanya nomor HP-nya, dan H+3 setelah pembelian 3 hari akan kita follow up. Kita tanya, Assalamualaikum Pak Adi misalnya. Assalamualaikum Pak Adi, ini Mbak Hacis yang kemarin dari apotik Azra Medica. Apakah sudah sembuh Pak? Gitu. Kita tanda tanya. Nanti mereka akan jawab. Nah, itu kita tahu. Ketika mereka jawab sembuh, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai konsultan obat. Kalau dia belum sembuh, akan kita bantu untuk mencari alternatif lain. Penyebabnya kenapa dia nggak sembuh. Nggak apa-apa, kalau nggak sembuh berarti kita harus evaluasi. Oh, untuk pasien ini berarti nggak cocok, kita ganti obatnya lain. Itu yang namanya obat itu kan nggak setiap orang itu beda-beda gitu ya. Bioavailabilitasnya gitu, teman-teman. Oke, ini kita akan lanjut terkait tentang apa itu upselling. Upselling itu teman-teman pasti sudah familiar ya. Upselling itu menawarkan versi produknya lebih mahal atau lebih berkualitas. Contoh di apotek itu dari cetirizin ke loratadin. Ini lebih lama efeknya gitu. Kemudian dari salep generik ke merek premium dengan kombinasi kandungan yang lebih lengkap. Jadi up harganya lebih mahal dengan kualitas yang lebih baik. Tujuannya ini meningkatkan nilai transaksi teman-teman untuk ITV-nya agar naik gitu. Jadi teman-teman sudah mulai belajar obat apa yang bisa dilakukan upselling, yang mereka itu bisa kita tawarkan dan memang obatnya terbukti manjur. Kalau di kita itu vitamin ya, biasanya teman-teman kasih Kaviplex, kita upselling ke Biopiron. Kandungannya itu sama teman-teman, tapi karena penyampaian apotekernya ya, atau penyampaian tim kita di lapangan itu, api banget. Ibu, ini kalau mau Kaviflex ada yang lebih bagus loh Bu, namanya Biropiron. Harganya cuma 15.000, kalau Kaviflex kan 10.000. Tapi ini banyak yang pakai dan alhamdulillah bermanfaat, terasa sembuhnya gitu. Nanti diminumnya 1 kali sehari aja. Seperti itu. Jadi memang harus ditawarkan dan terbukti gitu. Kita terbuktinya dari mana? H+3 itu teman-teman. Jadi setelah kita H+3, oh ini sembuh gitu. Oh berarti produk ini bisa kita jadikan produk fokus untuk kita jual ke masyarakat gitu. Sehingga ITV teman-teman yang awalnya 10.000 jual Kaviplex, teman-teman berhasil jual Biropiron jadi 15.000, ITV-nya akan naik ke 15.000. Kemudian di sini teman-teman akan belajar yang namanya cross-selling. Apa itu cross-selling? Cross-selling adalah menawarkan produk pelengkap yang mendukung pengobatan. Jadi dia produk pelengkap. Misalnya paracetamol ditambahin, dikasih baby fever. Itu kan pelengkap. Jadi dia bukan cuma jual satu, bukan cuma dapat satu produk nih, tapi dapat 2 produk. Contohnya jual obat batuk ditambah vitamin C gitu, Vit C gitu. Kemudian salep gatel ditambah sabun antiseptik. Ini yang kita lakukan di apotek, teman-teman. Caranya gimana, Mbak Hacis? Caranya, ketika dia sudah, kita tanya keluhannya, Bapak, ini batuknya sudah berapa lama? Oh, baru kok, Mbak, ini karena sakit tenggorokan gitu. Wah, kalau sakit tenggorokan bisa ditambah vitamin C, Pak, biar penyembuhannya lebih cepat gitu. Dengan nada teman-teman friendly lah ya, karena teman-teman semuanya ya, itu orangnya orang-orang friendly gitu. Itu bisa. Misalnya obat mah nih, tadi karena banyak asam lambung ya penyakitnya. Cross-sellingnya apa Mbak Hacis? Cross-sellingnya teman-teman bisa tambahkan larutan elektrolit gitu.
Tujuannya ini untuk membuat pasien merasa ditanganin secara menyeluruh, bukan hanya jual obat tadi, tunggu obat gitu. Tapi memang kita mendengar keluhan. Kunci utamanya kita banyak mendengar dan kita kasih solusi sesuai yang mereka keluhin. Nah, kemudian satu lagi nih, agak sedikit jarang dibahas kalau teman-teman belajar itu link selling. Link selling itu menghubungkan pasien ke kategori produk lain yang masih relevan dengan pasien tersebut. Contohnya obat diare anak ditambah popok, krim ruang popok gitu kan. Keluhan utamanya dia tuh diare gitu. Tapi pada anak maka kita cross sellingnya kita kasih popok. Link sellingnya kita tambah krim ruang popok yang masih relevan. Karena kalau misalnya popok kan biasanya terkena ruang popok. Nah, kita kasih krim ruang popok. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa melakukan link selling, itu otomatis ITP teman-teman akan ada 3. Obat diare 1, popok 1, krim ruang popok 1. Jadi 3. Itu ITP teman-teman akan naik otomatis. Kemudian, apalagi link selling untuk obat alergi kulit nih, ditambah dengan lotion pelembabnya. Itu bisa. Kemudian obat diabetes ditambah produk sepatu anti luka. Kalau misalnya dia sudah diabetes parah ya, diabetes yang basah itu bisa ditambah produk sepatu anti luka kaki, itu boleh banget. Bisa ditambah gula. Tropicana Slim. Keren tuh, kayak Kak Erna tuh. Sudah Yang pertama, terbiasa ya Kak Erna ya. Nanti tak tambah ya, gula Tropicana Slim. Keren. Udah bisa nih berarti Kak Erna nih. Nah, tujuannya teman-teman ini untuk meningkatkan frekuensi dan diversifikasi pembelian. Misalnya popok. Popok itu kan dia bisa dilakukan pembelian berulang. Gitu. Walaupun dia sudah nggak diare, kemungkinan dia kalau misalnya masih kecil kan masih butuh popok ya. Nah, itu bisa dilakukan berulang. Lotion pelembab, walaupun dia sudah nggak alergi lagi teman-teman, bulan depan kita bisa nawarin lagi nih, Bu, lotionnya masih ada nggak biar nggak terjadi alergi gitu. Kayak hand body, di itu kan kayak cewek kan hand body itu. Nah, itu bisa jadi link selling yang bisa kita diversifikasi pembelian berulang bulan depan. Kalau sepatu ya 1 kali ya dia, jangka panjang. Nah, Tropicana Slim, nah itu bisa. Jadi ditambahin biar bulan depan, Bu ini Tropicananya masih ada nggak? Gitu. Kita ready loh. Nah, gitu. Nah, karena sudah paham teman-teman dari 3, belum paham ya? Dari 3 hal tersebut ada yang ingin ditanyakan nggak? Terkait tentang upselling, cross-selling, sama link selling sebelum kita masuk untuk role play sebenarnya. Ada yang ingin ditanyakan? lanjut Kak. Lanjut ya. Oke, di sini kita akan ada yang bisa bantu Mbak Hacis. Kita akan role play, di mana role play itu teman-teman ada yang jadi pasien, ada yang jadi konsultan obat. Di sini pasien datang beli obat pilek generik, upsellingnya rekomendasi yang non ngantuk kayak Loratadine. Kemudian cross-sellingnya ditawarkan vitamin daya tahan tubuh dan link sellingnya edukasi perawatan sinus, aromaterapi, dan lain-lain. Ada yang mau jadi pasien? Nanti yang konsultan obatnya Mbak Hacis untuk kasus pertama. Biar teman-teman tahu nih bagaimana cara jadi konsultan. Boleh saya? Saya jadi pasien. Saya. Oh iya, kopale. Siapa? Yang muda ngalah, yang muda ngalah. Siapa nih yang mau jadi pasiennya? Biar ketua kita, Sofa. Oke, Kak. Sofa. Oh, Kak Sofa ya. Oke, Kak Sofa. Iya, Kak. Kak Sofa jadi pasien ya. Mbak Hacis jadi konsultan obatnya. Boleh dimulai Kak Sofa datang ke apotik? Oke. Udah, Kak. Siang, Kak. Mau cari obat. Oh, selamat siang Kak. Ini dengan Kak siapa ya? Aku Kak Sofa. Oh, Kak Sofa mau beli obat apa Kak Sofa?
Ini Kak, udah 2 hari hidung mampet, gatel, nggak bisa tidur tiap malam. Wah, udah 2 hari ya. Ini untuk Kak Sofa sendiri ya? Atau untuk keluarga juga ada yang pilek? Ya, untuk saya sendiri. Ada anak juga ikut sakit. Wah, anak juga ikut sakit. Usianya berapa, Kak? Usianya 10 bulan. Wah, kemungkinan karena ibunya pilek ya, jadi anaknya juga ikut pilek gitu. Ada alergi obat nggak, Kak? Nggak ada sih Kak, nggak ada alergi obat. Sudah minum Bagusnya obat apa ya apa Kak? aja? Ha-ha. Belum ada minum obat Kak. Makanya ini nggak hilang gatal-gatal hidungnya juga. Oh, oke. Belum minum obat apa-apa ya? Nggak ada Mm, alergi obat. Ada lagi keluhannya, Kak? Nggak ada Kak, itu aja. Oke, Hidung Mm-mm. tersumbat. Hidung tersumbat. Ada batuknya nggak? Demam? Batuk. Enggak Kak. Cuma sempat demam tapi udah sembuh. Oh, sudah sembuh ya. Oke, siap. Kak, ini sudah saya sudah saya catat juga keluhannya Kakak. Berarti Kak Sofani lagi menyusui ya posisinya. Iya. Oke. Nah, di sini kita ada obat yang manjur Kak terkait untuk obat pileknya Kak Sofa itu bisa pakai loratadin itu untuk mengatasi pileknya. Nanti diminumnya 1 kali sehari aja untuk malam hari. Oh, jadi aman ya untuk bayi, untuk anak kalau lagi Iya, menyusui. betul. Untuk ibu menyusui dia aman, nanti diminumnya malam aja. Kemudian bisa Hmm. tambah vitamin Kak, biropiron di mana untuk meningkatkan daya tahan tubuh Kak Sofa biar lagi menyusui juga ya, biar nggak lemes, nanti bisa ditambah biropiron gitu Kak. Oh, gitu. Iya, mau sekalian Kak? Boleh Kak, boleh. Oke, Boleh Kak. siap. Ah, Di rumah masih ada aromaterapi nggak Kak? nggak ada Kak. Nggak ada ya, Kak. Mau Di sini sekalian? ada aromaterapi Kak. Ada dong. Yang Kak Sofa mau pasti ada dong. Mau yang aromaterapi mana, Kak? Ada aroma jeruk, ada yang self care, ada Mau yang self care Kak, yang original. original. Oke, siap. Berarti nanti bisa minum obatnya ya malam hari 1 kali sehari 1 tablet. Kemudian nanti vitaminnya diminum pagi hari aja Kak, biar lebih fit. Dia 1 kali sehari juga, namanya biropiron dan juga nanti bisa pakai self care ya untuk menghangatkan rongga hidung Kakak. Bisa diulaskan juga di dada ya, biar lebih hangat. Dan untuk bayinya nih Kak, nanti bisa ditambah ini Kak, apa namanya untuk pileknya mengganggu atau masih bisa itu Kak untuk si bayi? Masih aktif, beraktivitas, masih aktif. Oh, oke. Nanti untuk bayi bisa ditambah ini Kak untuk yang aman, produk bayi. Mau yang halo? Iya Kak. Oke, nggak keputus ya Kak ya? Enggak Kak, enggak. Gimana? Oke, kalau untuk bayi nanti bisa pakai ini Kak, salin, NaCl. Oh, salincar itu disemprotkan di hidung ya Kak ya? Ah ya, betul. Sudah ada belum Kak di Oh, rumah? nggak ada Kak. Habis sempat punya. Ah, siap. Nanti bisa sekalian biar si bayi juga biar enggak pilek lagi ya, Kak. Oh iya. Kak, kalau flu itu perlu pakai antibiotik nggak? Oh, kalau pilek baru 2 hari belum, Kak. Nggak usah dulu. Karena Oh kalau gitu. antibiotik itu misalnya kasus yang memang ada bakteri, ada panas gitu ya. Ada misalnya Oh bayinya iya. dahaknya kental. Nah, itu mungkin ada tanda-tanda bakteri. Tapi kalau dari keluhan Kak Sofa itu belum perlu untuk antibiotik. Nanti bisa pakai ini aja, insya Allah bisa sembuh, Kak. Ah ya ya. Iya Kak. Ada itu Oke. aja aku ambil Kak.
Oke, siap. Totalnya jadi Makasih, Kak. sama-sama, Kak. Nanti bisa bayar di kasir ya, Kak. Semoga lekas sembuh, Iya, Kak Kak. Sofa. Oh ya, Kak Sofa, ini Iya. biar untuk bantu kita tanya kabar Kak Sofa, ini bisa dibantu nomor HP-nya Kak Sofa? Oh, bisa, Kak. Oke, 08 berapa, Kak? 0823 4707 5112. Oke, siap. Ini nanti kita tanya H+3 ya, Kak, untuk kesembuhannya. Nanti bisa save juga atau tanya-tanya lewat WA apotik juga boleh banget, Kak Sofa. Iya, Kak. Ini untuk obatnya dan bisa dibayar ke kasir ya, Kak. Sehat selalu. Iya, Kak. Terima kasih. Mari. Iya, gitu. Keren, Kak Sofa. Masya Allah. Sudah nangkep ya, teman-teman ya. Nah, itu kira-kira butuh berapa menit sih? Ada yang waktuin nggak? 5 sampai 10 menit. Iya. Ih, Iya. Nah, itu bedanya kalau misalnya ketika kita tanya keluhan atau ketika pasien itu cuman kita kasih obat yang dia minta gitu. Tapi kita bisa lakukan upselling, cross-selling, sama link selling. Itu untuk contoh pasien yang mau dilakukan, yang bisa dilakukan upselling, cross-selling, dan link selling. Nah, kasus kedua nih, biar lebih menantang, teman-teman bisa supaya tidak terkesan itu ya. Ini tipsnya supaya tidak terkesan maksa jualan itu gunakan kalimat biasanya pasien juga ambil ini supaya lebih cepat sembuh. Kayak tadi piropiron, vitamin ya, edukasinya yang manfaat, bukan cuman harga. Jadi bisa ke anaknya juga karena dia ngasih tahu kalau anaknya juga pilek. Kemudian gunakan testimoni pasien yang sudah puas. Tadi H+3, kita sudah spill H+3. Nah, contoh skrip jitu karyawan apotik untuk yang kasus pertama, Kak obat ini ya, eh, Kak obat ini ya, nah bisa cepat kering biasanya kami sarankan, apa sih ini? Sebentar teman-teman, kita ulangkan. Kak obat ini ya, nah bisa cepat kering biasanya kami sarankan juga pakai salep antiseptik ini, tapi opsional. Kalau kakak mau fokus percepat penyembuhan sih ini bantu banget. Kayaknya ini bukan kasus itu deh, bukan teman-teman. Ini dihapus aja. Kunci keberhasilannya itu adalah ulangin dan evaluasi, sediakan form checklist harian teman-teman siapa yang berhasil dilakukan upselling sama yang tidak berhasil di cross selling. Tadi kan kalau pasiennya Kak Sofa mau semua nih dilakukan upselling, cross selling, link selling gitu. Nah, itu berhasil. Nanti ada nama Kak Sofa, kemudian nomor HP-nya, obat yang dia beli gitu kan bisa kita catat. Tapi teman-teman jangan khawatir karena nggak semua pasien itu mau loh yang kita tawarin dia mau gitu beli. Kalau misalnya dia nggak mau ya nggak apa-apa. Berarti teman-teman ada nih yang ditolak gitu. Semakin banyak ditolak, teman-teman akan semakin banyak belajar untuk cara melakukan penawaran. Dan itu akan kita evaluasi setiap hari Sabtu. Jadi pengennya Mbak Haji Sabtu depan teman-teman sudah ada form ya yang tidak berhasil upselling dan cross-selling dan itu kenapa kok nggak berhasil di upselling dan cross-selling. Beri reward internal bulanan untuk teman-teman ya. Nanti ini bisa Mbak Haji kasih itu ya, spill ke Dokter Oki biar ngasih teman-teman reward untuk berhasil kalau berhasil upselling dan cross-selling gitu. Kemudian simulasi kasus bareng tim. Nah, ini kalau kalau ketemu Mbak Hasis kan setiap Sabtu ya Zoom kayak gini. Nah, teman-teman bisa setiap harinya dengan Kak Sofa ya, dengan Kak Erna, Kak Yeni itu bisa eh, berdua atau bertiga gitu. Bisa melakukannya setiap hari. Hasil yang diharapkan adalah pasien senang dan sembuh lebih cepat, apotek terlihat profesional dan solutif. Kemudian omset naik 20-30% dari strategi tanpa promosi tambahan, tanpa ada iklan, tanpa ada marketing keluar. Yang perlu kita fokuskan adalah dari internal, dari teman-teman semua agar bisa melakukan penjualan sebagai konsultan obat yang sudah kita contohin tadi. Nah, ini studi kasus real ya, praktis.
Studi kasus pertama, pasien datang beli obat flu generik CTM, kemudian upsellingnya sarankan loratadin, tadi sudah ya. Yang tidak bikin ngantuk, cross sellingnya tambahkan vitamin C plus madu, link sellingnya edukasi minyak aromaterapi untuk bantu tidur lebih nyenyak. Nih, ini skripnya. Kalau kata ini ya, psikologi ya. Kalau kata gurunya Mbak Hacis itu ketika kita kenal nama pasien, kayak sebut nama Kak Sofa gitu, mereka akan lebih interest karena nama itu merupakan gelar yang paling berharga gitu. Jadi eh, kalau tipenya Mbak Hacis itu sulit untuk mengenal nama, menghafal nama tuh agak sedikit sulit, tapi memang harus dipaksain teman-teman. Makanya tadi kalau awal-awal tadi kan Mbak Hacis masih lihat catatan ya, Kak Erna, Kak Sofa gitu. Karena Mbak Hacis sambil mengingat, ya, biar nggak salah nama gitu. Kalau teman-teman bisa menerapkan pasien yang datang sebut namanya gitu kan sampai hafal itu teman-teman akan dicari. Ketika teman-teman sudah dicari, nah itu teman-teman sudah berhasil menjadi konsultan obat. Karena di apoteknya Mbak Hacis itu ada yang namanya Mbak Endang, itu pasien itu selalu datang, Mbak Endang mana gitu, nyariin. Karena dia sudah eh, pakai rumus ini dan memang sudah lebih lama daripada Mbak Hacis gitu di apotek. Kalau boleh saya bantu, CTM ini memang murah, Bu, tapi bikin ngantuk ya, Bu. Kalau Ibu ada aktivitas, boleh coba yang lain, loratadin. Tidak bikin ngantuk dan daya kerjanya lebih melamah, biar cepat pulih juga. Ini Mbak Hacis bantu tambahkan vitamin C ya, Bu, gitu. Bisa bantu perkuat imun kalau malam susah tidur karena flu. Boleh juga coba aromaterapinya, Bu. Banyak yang cocok juga untuk melegakan tenggorokan, pernafasan. Nah, itu boleh sebut namanya Mbak teman-teman kayak Kak Sofa atau Mbak Sofa gitu, Kak Erna atau Kak Yeni gitu. Nah, itu disebut biar mereka hafal, oh ini Kak Yeni, oh ini Kak Sofa. Oh, berarti kalau aku besok mau ke apotek Azra, saya akan ketemu Kak Sofa, ketemu Kak Erni gitu, Kak Erna, Kak Yeni gitu. Jadi bukan saya. Nah, kasus kedua, siapa yang mau role play jadi konsultan obat dan pasien? Tadi kasusnya pasien datang beli salep gatel, upsellingnya dari salep generik ke merek dengan tambahan antihistamin dan antiseptiknya. Cross-sellingnya bisa ditambah sabun antibakteri, antiseptik, link sellingnya lotion, pelembab untuk mencegah kulit kering, pemicu gatal. Ayo, Kak Sofa mau jadi konsultan obat? Jangan dulu Kak, dan aku lagi bangun. Oh, siap. Nih, berarti tinggal Kak Yeni sama Kak Erna nih. Kak Yeni mau jadi pasien atau jadi Mau jadi pasien. berarti kita tunggu Kak Erna biar dia jadi konsultan obatnya ya. Ya, Kak. Ini Kak Ernanya lagi itu ya, lagi ngelayanin ya. Iya, Kak. Oke. Ini datang beli salep gatel. Maaf Kak, ada yang beli obat. Oke, Kak Erna, dah ditunggu nih. Duh, ngapain? Oh, Jadi konsultan, saya jadi pasien. ya. Kasusnya mudah Kak Erna. Ini pasien Kak Yeni datang dengan pengen beli salep gatel, misalnya ketoconazole ya, jamur. Kemudian upsellingnya bisa dari salep yang ketoconazole yang ingin diminta Kak Yeni ke merek dengan tambahan antihistamin atau antiseptik. Itu bisa pakai Gravazole atau Kenalog gitu ya. Kemudian yang ada antihistaminnya tuh Kaladin ya. Itu bisa ditambah Kaladin. Kemudian cross-sellingnya sabun antiseptik, bebas lah ya. Kalau sesuai yang Kak Erna pengen aja boleh, nggak sesuai ini juga boleh.
Yang ini link selling-nya bisa pakai lotion tadi, Kaladin. Oke, siap. Sudah siap konsultan obat sebagai Kak Erna? Siap ya. Tunggu, Kak Yeni tarik siap nafas dulu. pasien? Kenapa? Tarik nafas dulu. Ayo, gas. Oke, gas. Bismillah ya. Mulai. Halo Kak, cari apa? Saya yang bertanya, oh, kamu datang ke kopi. Oh, saya yang beli. Kamu yang Dan saya yang beli. makanya kan saya sambut. Oh, gimana sih? Udah ribut Halo aja. Kak, cari apa? Saya cari obat salep gatal. Gatalnya Berjamur. oh, berjamur. Sudah berapa lama gatalnya? Sudah kurang lebih 4 hari. Bisa lihat Kak, yang mana? Ini Oh, Kak. salep jamur. Mau saya arahkan Kak yang mana saya rekomendasikan? Boleh. Kita ada Bicoral Kak, bagus dia paten. Terus kita mau dengan obat minumnya juga. Obat minumnya boleh kalau ada. Kita ada Solinse untuk obat minumnya bisa diminum 1 kali sehari. Ditambahkan juga Itu untuk nanti minumnya malam atau pagi. bisa 1 kali sehari malam. Terus kita ada tambahan untuk vitamin kulitnya kita. Kita bisa ambil dikasih. Bagus dia untuk kulit dan daya tahan Itu tubuh. untuk apa kalau vitaminnya? Untuk kulitnya kita Kak. Untuk kulit, untuk daya tahan tubuh, metabolisme tubuh bagus dia. Bisa kita tambahkan untuk apa? Bisa pakai sabunnya Kak. Biar mandinya pakai sabun. Sabunnya merek apa ya? Bisa Avexo. Kita punya Avexo. Itu nanti pakainya berapa kali sehari? Bisa mandi, kalau kita mandi 2 kali sehari, bisa 2 kali sehari kita pakai sabun itu, 3 kali sehari boleh 3 kali sehari. Kalau kalau pakai sabun sih Kak sesuai dengan mandinya kita. Kalau kita mandi cuma 1 kali sehari Kak, itu jamurnya kita tambah banyak kayaknya. Gara-gara. Jadi harusnya kita lebih bersih kayaknya. Oh iya. Saya memang mandi 1 kali sehari. Itu yang bikin jamur kita nggak hilang-hilang Kak, malah bisa tambah lebar. Jadi ini untuk obat anti jamurnya bisa dihabiskan 1 kali sehari. Kalau misalnya masih terus begitu kan bisa konsultasikan ke dokter. Oh iya. Gimana Kak? Jadi closing gak nih? Udah sampai closing belum nih? Closing dulu. Ya, saya mau ambil semua yang direkomendasikan sama kakaknya. Oh oke Kak, totalnya segini. Silakan bayar di kasir. Oke, Terima makasih. kasih. Semoga cocok obatnya lekas sembuh ya. Iya. Rajin mandi ya Kak. Oke sekian dan terima kasih. Keren, Masya Allah. Sebenarnya nih, sebenarnya. Gila, keren. Aduh. Berarti kasusnya memang di itu ya, di pasiennya yang memang jarang mandi ya. Jangan mandi. Oke. Anggap pasien sebagai teman ya Kak ya. Bisa kan? Iya. Nah, jadikan Kak Erna, jadikan ya teman-teman pasien itu sebagai teman atau sebagai keluarga. Jadi kalau misalnya Iya. dia itu dia akan happy gitu kan, akan tahu gitu bawaan kita gitu. Nah, tadi yang perlu Mbak Hacis apresiasi untuk Kak Erna itu keren banget, nanti bisa dicontoh. Betul, yang pertama kali ketika dia bilang sakit jamur, dilihat kondisinya kalau langsung pasien itu mana saya lihat. Kemudian kayak kita cek apakah kebetulan itu jamur atau bukan gitu. Nah, itu adalah meningkatkan trust teman-teman. Bukan hanya cuman jual obat, tapi ketika kita memang lihat kondisinya, oh kalau kata gurunya Mbak Hasis, kita gimmicknya itu, oh iya udah lama gitu. Kalau itu diituin ya, sambil dipegang itu, tapi kalau misalnya nggak dipegang juga nggak apa-apa, dilihat aja itu boleh. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, cara penawarannya juga sudah keren banget Kak Erna ya. Sudah pembawaannya sudah friendly banget. Pasien itu tinggal diteruskan aja Kak Erna. Itu sudah mantap sih. Sudah closing banyak banget. Sudah hasil juga sudah keluar gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kasus kedua ini?
Cuma kan di sini jarak pasien suka terkendala dengan uangnya ya, dananya. Nah, terus tuh kalau saya tawarkan kayak, oh Pak, sekalian dengan vitaminnya itu bagus, itu saya sudah jelaskan ini. Terus dia bilang kayak, enggak sih Mbak, soalnya uangku segini kan. Terus saya tawarkan lagi lebih murah, enggak sih Mbak, saya ini saja kayak begitu. Gimana sih Kak untuk cara untuk lebih meyakinkannya lagi gitu? Vitamin ya? Sebenarnya mereka itu ada uangnya, cuma kayak mungkin mereka itu sayang kayak gitu. Oh, sayang. Kayak mereka itu hanya ingin beli yang ditujukannya saja. Kalau memang untuk jamur ya udah saya mau pakai yang jamur aja. Kalau untuk ke vitamin, kalau untuk di sini sih Kak, mereka masih kayak bagaimana ya, kita meyakinkannya masih agak sulit. Walaupun memang sebagian yang ada, oke, oh iya, ada juga yang sebagian yang kayak enggak deh Mbak, saya ini saja. Terus kalau kita kayak, oh gitu, padahal lebih bagus kayak gini-gini Mbak. Enggak Mbak, nggak ada uangnya. Kalau udah gitu kan kita langsung, oh kita kan nggak bisa lagi promosi lagi kan. Itu gimana ya? Oke, jadi kalau untuk teman-teman kasus pasien yang sudah nggak apa sudah bilang alasan yang paling bisa diterima itu adalah nggak ada uang. Karena alasan nggak ada uang itu alasan yang paling benar gitu. Kalau dia sudah bilang nggak ada uang, berarti yang penting dia sudah tahu nih. Oh iya Pak, untuk saat ini mungkin belum bawa uangnya. Nanti mungkin di hari besok atau bulan depan bisa pakai ini, Kak. Harganya segini untuk manfaatnya sangat bermanfaat untuk penyembuhan Kakak. Kita kasih tambahan benefit ketika dia beli itu. Tapi dia sudah tahu harganya, dia sudah tahu range-nya. Itu alasan ketika dia nggak ada uang. Itu memang alasan krusial yang nggak bisa kita ganggu gugat gitu Kak Erna. Kecuali kalau dia alasannya mau tanya istri, mau tanya suami, mau tanya siapa tetangga gitu. Nah, itu bukan alasan, itu bisa kita lakukan penjualan. Gimana caranya? Nah, kita masuk ke kasus ketiga dengan pasien menolak yang kita tawarin. Siapa mau jadi konsultan obatnya? Pasiennya nolak. Ini Ini ya, coba ya. Ini jadi konsultan obat, Kak Erna nolak semua yang disampaikan oleh Kak Yeni. Ini pasiennya obat mah karena telat makan. Dia pengen beli antasida aja, pengen di upselling oleh Kak Yani ke sukralfat biar lebih aman lambungnya daripada antasida. Kemudian pengen dilakukan yang proses ini survei yang kompleks sering itu. untuk meningkat nafsu makan dan link sellingnya susu untuk lambung, snack sehat untuk penderita mah. Atau Mbak Hajis dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Oh, boleh. Kayak ini nggak apa-apa ya. Nanti setelah ini kayak ini jadi konsultan obat ya, kasus keempat ya. Iya Kak. Oh, Berarti saya yang beli, Kita pasien. jadi Ya, yang pasien konsumen. yang nolak semua ini ya. Maunya cuma Oh antasida. iya. Oke, kita Ya. mulai. Sebentar saya ini tuh. Permisi. iya Iya, cari apa? Bagus dulu katanya Mbak. Saya konsultasi sama Mbak Hasis kan. ya betul. Nah, kita itu kasus keempat kayaknya nih. Semangat sekali dia. Semangat anak-anak ya. Permisi Kak. Selamat datang Kak. Dengan kakak siapa nih? Oh, saya Erna Kak. Oh, Kak, Kak saya ini Erna. sakit sekali lambungku. Mm-mm. Udah berapa lama Saya Kak? mau beli antasida. Oh, antasida. Udah berapa lama sakitnya Kak? Kak, ada yang beli dulu ya. Tunggu dulu. Oh iya, diterapkan Kak Erna. Eksekusi. Eksekusi ini. Iya, Kak Sofa dulu. Kak Sofa. Dan Di sana sudah azan ya? Iya Kak.
Ini satu orang, perannya juga ada. Berarti Kak Sofa libur ya? Enggak, Kak. Nanti siang masuk. Oh, jam berapa? Masuk siang aku, Kak. Oh, kalau masuk siang jam berapa, Kak? Jam setengah 3. Oh, setengah 3 sampai malam ya? Jam berapa tutupnya? Jam 9. Jam 9. Keren, semangat Kak Sofa. Iya. Kalau Kak Yeni masuk jam berapa nih Kak Yeni? Masuk jam setengah 3 juga, Kak. Oh, berarti nih lebih rajin ya datangnya. Rajin Iya, banget Kak. ya. Halo Kak, maaf ya Rajin tertunda. banget. Udah Mau datang. lanjutkan nih? Lanjut dong. Oke. Eh, halo Kak, saya Erna, sakit sekali Kak ini lambungku. Sudah dari tadi pagi. Saya mau beli saja antasida. Oke, udah dari tadi pagi. Udah sering nggak Kak? Kadang-kadang sih, kalau saya Kadang-kadang. lagi telat makan saja, Oke. dia rasa begah gitu, baru ndak enak saya rasa. Begah ya. Iya, Oke, ada mual muntahnya nggak Kak Erna? enggak sih Mbak, cuma kayak sakit begitu, baru ndak enak saja saya rasa kayak kembung. Oke. Nah, Mbak Erna, di sini ada itu sukralfat. Dia itu lebih bagus daripada antasida. Dia melapisi lambung, jadi dia biar rasa nggak enaknya Mbak Erna itu bisa teratasi dengan sukralfat. Mau yang sukralfat Enggak, aja, Kak? enggak Mbak, saya cocoknya antasida, soalnya biasanya minum antasida langsung hilang. Oh, langsung hilang lambungnya, Mbak. Langsung hilang lambungnya. Sakitnya. Oh, sakitnya ya. Oke, oke, siap. Oke, antasidanya mau yang mana nih, Kak? Ada yang biasa, ada yang lebih bagus gitu. Ke mereknya Promah bisa? Mau Promahnya suster? Saya saya yang biasa saja, yang generik. Yang generik, yang tablet atau mau yang sirup, Kak? Kita mau yang sirup saja Mbak. Oke, biar efeknya lebih cepat ya, sirup ya. Iya, Oke. iya. Ini sekalian vitamin B kompleks aja, Kak, biar itu kenapa telat makannya, Kak? Kayak ndak ada nafsu makan gitu. Nggak ada nafsu makan ya. Iya. Oke, saran saya ya Kak ya, itu bisa tambah vitamin B kompleks biar nggak mahnya nggak kambuhan dan itu bisa meningkatkan nafsu makan loh Kak. Harganya murah Enggak, cuma 5.000 aja Kak. enggak Mbak, aku mau antasida saja. Oh siap, nanti lemes loh kalau nggak ditambah vitamin B kompleksnya Kak Erna. Enggak Mbak, biasanya habis minum antasida langsung enakan kok. Oh siap-siap, nggak mau coba dulu nih? Enggak, Nggak saya ya? yang beli antasida saja. Oke siap. Sebelumnya sudah ada member belum Kak Erna? Belum ada sih Mbak. Oh, belum ada. Mau saya daftarkan sekalian, Kak, biar nanti selanjutnya dapat diskon loh, Kak, sama bisa dipakai seumur hidup kok ya membernya. Oh begitu ya. Iya. Biasanya dapat diskonnya berapa persen? Di sini ada 5% untuk pembelian khusus ya, sama nanti setiap Jumat Berkah ada diskon juga untuk cek Oh begitu. kesehatan. Boleh Iya, deh Mbak. boleh ya. Kalau Oke. kalau kalau bikin member Oh, siap. gratis kan Siap, kalau ya. bikin member?
Wah, untuk member karena manfaatnya banyak nih Kak Erna, sama nanti bisa konsultasi via WhatsApp juga, ada grup tanya obat, nanti ada biayanya cuma 5.000 kok Kak Erna untuk Oh, pendaftaran. Mbak, lain kali aja. Saya mau ambil antasida saja. Yang penting perut saya enakan dulu. Oh gitu, nggak sekalian membernya loh Kak, ini sangat bermanfaat. Enggak, Mbak, nanti aja lain kali. Lain Kalau kali saya ke ya. sini lagi. Oh Iya, siap, siap. Oke. Ini namanya siapa Kak? Sama nomor HP-nya mungkin? Erna Nomor HP-nya berapa Kak Erna? 08XXXX. Oh iya, siap. Ini sudah kita simpen ya nomornya. Nah, ini untuk antasidanya. Semoga lekas sembuh ya Kak Erna ya. Sehat-sehat. Oke, kasih Mbak. Iya. Keren. Nah, itu teman-teman, ketika dia sudah nggak mau nolak apapun yang kita kasih, ya kita kasih paling nggak dia tahu ada manfaat member gitu. Nah, nanti kalau di apotek kita tuh memang beneran ada member, jadi satu member itu untuk biar mereka balik lagi ke kita. Dan memang memang bayar gitu. Kalau menemukan kasus seperti tadi, yang Kak Erna obat mah nggak mau dikasih apa-apa, itu bisa dicatat ke form dan kita lihat yang salah itu dari konsultan obat kita, kitanya yang salah, atau memang pasien itu bukan segmen pasar kita gitu. Jadi sales itu tuh juga harus tahu nih, harus bisa memilih pasien. Pasien mana yang bisa dijualin, pasien mana yang memang saklek nggak mau dijualin, itu juga kita harus bisa tahu. Ada yang pasien memang cepet, pengen dia butuhnya cepet. Enggak mbak, enggak apa-apa, saya butuh antasida aja. Kalau ketemu pasien kayak gitu, jangan ditawarin teman-teman. Ketika teman-teman nambah tawarin yang nggak dia butuhkan, dia akan melihat wah apotek ini cuma jual pengen omset aja gitu. Jadi kita harus bisa lihat baca orangnya gitu. Kita kasih juga treatment kayak tadi. Ketika kita kasih Sukalfat dia nggak mau, maunya Tasida. Kita tanya keluhannya nafsu makan, kita kasih solusinya vitamin B kompleks, dia masih nggak mau. Berarti kan kita sebagai konsultan obat memang tidak bisa memaksakan pembeli, tapi kita sudah menyampaikan solusi dari permasalahan mereka gitu. Itu nggak apa-apa, nanti dicatat aja di form ditolak gitu. Nanti Sabtu depan kita akan lihat selama teman-teman ngelayanin satu hari ini, selama 1 minggu sampai hari Jumat ya, Jumat depan, itu berapa yang berhasil teman-teman lakukan upselling, cross-selling, itu kan akan terlihat di laporan hariannya ya. Kemudian berapa yang ditolak, dan teman-teman catat kenapa mereka nolak gitu. Oke? Paham ya? Iya, paham. Oke. Paham, paham. Oke, kasus ke-4. Obat batuk berdahak dari OBH biasa ke yang ada guaifenesin dan mentolnya. Cross-sellingnya bisa pakai pelega tenggorokan atau air garam yang semprot. Untuk batuk berdahak, link sellingnya bisa edukasi pakai madu herbal atau pelembab humidifier ya. Siapa yang mau jadi konsultan obat? Intinya sih. Kayak ini mau jadi konsultan obat atau Kak Sofa nih yang belum jadi konsultan obat? Boleh? Bo. Siapa? Kayak ini ya. Oke, siap. Semangat 45. Nanti Kak Sofa, Kalau salah Kak, mohon dikoreksi. wah, nggak ada salah bener kok. Siap Kak Yeni. Semangat. Yang mau jadi pasien siapa nih? Kak Erna atau Kak Sofa? Dan tulisan aku aja. Oke, jadi pasien kasus keempat Kak Sofa, kemudian konsultan obatnya Kak Yeni. Dengan pasien datang keluhannya batuk berdahak. Silakan. Ini anunya ditolak semua Kak, yang saya tawarkan. Iya, Aku diterima, absolut, Pak. Bebas, nggak boleh tolak nggak itu. Kalau misalnya bebas, Kamu pokoknya maunya yang mana, Mbak? Saya pokoknya Kak kuliah Yani kamu itu gitu. harus bisa Saya yang tawarkan meyakinkan. obat. Kak Oh, Yani Sofa yang meyakinkan untuk Kak Sofa beli yang pengen Kak Yani oh, jual gitu. Kak Sofa selaku pasien lihat aku butuh atau enggak gitu. Nah, bagaimana Kak Yani bisa meyakinkan Kak Oke, Sofa Kak. untuk beli? Silakan. silakan Bu ini.
Bisa takut. Oke. Halo Kak, cari apa? Kak, saya lagi batuk. Saya mau cari Batuknya, OBH. batuknya berdahak atau tidak? Batuk berdahak. Sudah berapa lama? Baru-baru jika, baru tadi malam. Baru tadi malam. Kakaknya mau cari obat apa? Ada ke OBH. Ada itu OBH yang botolan kaca yang biasa. Oh ada, tapi kalau kakak mau, saya bisa rekomendasikan yang rasa mentol dan apa ini? Dan ada gue bensinnya. Yang ada guaivenesinnya. Kakak mau? Yang B mana itu, Kak? Yang memang Untuk batuk khusus berdahak. untuk batuk berdahak, nanti ada rasa sejuk di tenggorokan. Coba lihat, Kak. Ini Kak, Sirup berapa kali sehari itu diminum? 3 kali sehari. 3 kali sehari 15 mili atau setara dengan 1 sendok makan. Oh, lebih bagus itu, Kak, daripada yang sama beli ini. Iya, kan kandungannya lebih bagus dari yang OBH biasa, lebih lengkap. Iya deh, itu mie saja. Saya coba, toh. Kalau kakak mau, saya bisa tambahkan vitamin untuk pelega tenggorokan. Vitamin apa lagi tuh? Untuk daya tahan tubuhnya kakak, karena kan kakak sekarang lagi sakit batuk, jadi otomatis imun tubuhnya menurun. Jangan mie deh, nah, cukup uangku, saya bawa. Ini coba Apa lagi? mau tawarkan. Oh, atau kakak mau madu herbalnya bisa untuk batuk? Kenapa jadi logat Sunda? Teh Sunda. Kakak minat? Jangan ketawa kak. Saya menawarkan ini. Enggak, Kak. Yakin? Masih poleon. Enggak, Kak, enggak. Itu saja OBH. Oh ya udah. Nanti bayarnya ke kasir aja ya kak. Oke, Kak. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Sama-sama. Ini nih. Keren-keren. Aduh, dong. Nggak pada krik-krik. Matikan kameranya. Oke, keren Kak Yeni ya. Terima kasih Kak Yeni dan Kak Sofa sudah itu ya, sudah berani roleplay terkait tentang pasien dan juga konsultan obat ya untuk kasus batuk berdahak. Untuk Kak Yeni sudah bagus, sudah kreatif ya untuk menawar. Alhamdulillah. Cuman ditambahin mau atau tidaknya tuh gimana ya? Harinya. Kak, saya tambahkan obat ini begitu ya. Heeh. Kak, saya tambahkan obat. Kak, saya tambahkan vitamin untuk daya tahan tubuh Kak. Mungkin begitu ya Kak? Ya, Ya Kak, Pak. betul. Kayak gitu Kak Yani ya untuk ke depannya. Tapi itu sudah overall sudah bagus sih untuk Kak Yani. Sudah mau menawarkan itu sudah bagus. Nanti tinggal dievaluasi setiap harinya ya Kak Yani ya. Iya kak. Sip, keren. Oke, kita lanjut teman-teman di kasus kelima. Ini kasus terkait tentang pasien obat nyeri haid. Upsellingnya dari paracetamol ke asam mefenamat. Kemudian cross-sellingnya minum herbal pelancar haid. Dan link sellingnya edukasi soal vitamin E dan kalsium untuk keseimbangan hormon. Nah, di sini yang belum jadi konsultan obat Kak Sofa ya. Kak Sofa jadi Ya. konsultan obat yang mau bersedia jadi pasien siapa?
Kak Yeni atau Kak Erna? Sembarang kita mau Kak. Majemian. Kak Yeni, mau nih? Boleh Kak. Oke, Sambil siap. Tahan tawa ya. Kak, saya Kak sambil berhadapan sama sofa. Woi. Oke, siap. Oke, waktu dan tempat kita serahkan. Silakan teman-teman. Permisi. Udah kemana ini? Iya. Penjual obat ini. Oh, Siapa kayaknya yang bicara? Yeni atau Kak Erna? Kak Erna. Hah? Oke. Dari apa, Kak? Mbak saya mau beli obat pelancar haid. Udah sakit sekali perutku haid. Kita cari obat apa? Pelancar haid. Sakit sekali saya haid. Jangan kita terlalu ribut nambah banyak orang. Oh, di sini ada obat asam mefenamat kalau kita mau. Adakah yang bagusnya Mbak? Dan asam penamat. Yang 1 kali minum langsung sembuh. Dari paracetamol, ulang dari paracetamol ke asam mefenamat. Selalu Salah. kami skrip Bu. Ulang. Nggak usah sesuai ini nggak apa-apa kok. Yang penting upselling itu Oh, harga nggak apa-apa. lebih mahal. Yang Ya, dari otak saja. ya betul. Ya, yang penting upselling itu Oke. harganya lebih Saya mahal kira harus daripada sesuai skrip, dia Kak. betul. Oke. Mbak, beli obat. Ya, Kak. Cari apa, Kak? Mbak, Cari saya apa, Kak? beli pelancar haid. Baru sakit sekali haid. Tapi yang kita ribut lah, banyak sekali orang. Di sini ada obat Mevinal kalau kita mau. Mevinal, baguskah itu Mbak? 1 kali minum langsung sembuh. Bagus. Yang patennya itu. Yang patennya baru haid kok Mbak, sedikit-sedikit. Tapi sakitnya Kalau kita mau ditambahkan obat herbalnya, obat pelancar haidnya, berapakah itu harganya herbalnya? Jangan sampai tidak cukup uangku. 180. Sebuah uang toh Mbak, cuma 50.000. Coba kita aturkan obatku sesuai dengan keuanganku. Tapi yang bagusnya saya mau. Ada juga obat herbal yang murah kalau kita mau. Berapa kali sehari itu diminum? Apa itu obat herbalnya? 2 kali sehari. Bisa saya lihat? Ting. Baguskah itu Mbak? Bagus? Berapa kali saya minum? Terus kalau dengan Bagus. ini yang kita kasih saya jeda atau saya langsung dua-duanya minum? Enggak apa-apa, Ji? Bagusnya dijeda kalau dengan obat herbal, jeda 1 jam, enggak masalah, Ji. Oh, iya. Terus ada Kita lagi mau, Mbak? Ji? Iya, saya mau, Ji, Mbak. Tapi 1 kali minum langsung sembuh toh ini? Soalnya saya tidak kuat sekali. Iya. 1 kali minum langsung sembuh. Oke, Mbak. Bungkus nih. Ada di sini obat, ada vitaminnya juga supaya udah bagus juga kulit atau kalau kita minum itu. Ih, cukup jika dengan uangku ini. Kalsium. Uang saya bawa 50.000, Ji. Cukup, Ji. Kita aturkan 10.000, nih, Mbak. Ji, harganya. Kita aturkan nih, Mbak. Yang penting cukup uangku segitu. Oh, iya. Karena itu Ji saya bawa. Oke, Mi. Kita ke kasir, Mi. Nanti saat ya. Oke, Mbak. Tuliskan juga aturan minumnya, Oke, Mbak. Soalnya saya tidak Iya. tahu, baru saya suka pelupa. Kalau di apotek Astra Medika selalu dituliskan di itu aturan minumnya. Memang terbaik memang. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Pasti kan kenapa logatnya kayak gini ya? Itu memang logatnya di sana ya. Belum keluar Mijiki. Keren banget sih kalian. Masya Miji. Di sini Kak, kita lembut aja udah kayak marah-marah. Ya Oh, begitulah. gitu. Iya, pembeli di sini begitu. Beli obat langsung 1 kali minum sembuh. Kira-kira kalau saya minum obat ini langsung sembuh kah? Gitulah di sini. Gitu ya. Iya. Ya Allah, keren banget sih kalian. Masya Allah. Siap-siap. Nggak suka berproses. Oke, teman-teman, masukannya ya untuk Kak Sofa, terima kasih udah luar biasa ya. Kak Erna juga. Kalau perlu perhatian ya teman-teman untuk Mevinal, Mefenamat yang asam-asam itu
wajib ditanyakan dulu nih, walaupun misalnya swab medikasi kita ya, swab medikasi kita itu ada asam mefenamat karena harganya lebih mahal daripada paracetamol, tapi pastikan pasien tersebut nggak punya asam lambung, gitu. Itu yang pertama. Jadi Ya. sebelum, walaupun dari misalnya Dokter Oki ini sudah ada racikan apotek kita untuk nyeri head, dikasihnya mefenamat, kemudian dikasih obat lainnya, tapi pastikan juga kalau pasien tersebut nggak punya alergi obat tersebut dan juga nggak ada asam lambung. Kalau sudah bebas dari itu boleh. Tapi kalau misalnya ada asam lambung bisa dikasih ibuprofen gitu kan. Itu yang lebih aman untuk Iya. asam lambung. Seperti itu ya. Salam. Ada lagi nih. Salam. Nih kasus ke-6 untuk obat luka jatuh anak. Upsellingnya dari betadin biasa ke spray antiseptik plus aloe vera, kemudian cross sellingnya pakai plaster luka atau kasa steril dan link sellingnya multivitamin anak untuk mempercepat penyembuhan luka. Oke Kak, iya nih bersedia mau jadi apa nih Kak? Pasti. Gak mau konsultan aja. Bentar, Kak. Oke. Kayak ini mau jadi konsultan? Boleh. Oke, siap ya. Ada yang bingung nggak dari kasus ini yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Ada ya, oke. Kak, Kak Sofa mau jadi pasien? Atau Jadi konsultan. Suasana tidak kondusif, Kak. oke, siap. Berarti Kak Erna ya. Erna, Kak Erna. Apa itu? Jadi pasien. Kenapa? Kak Erna jadi Ini pasien obat ya Kak Erna untuk ya. luka jatuh anak. Mulai Mini? Oke, sudah siap? Siap. Merah, action. Permisi. Ya. Mbak. Permisi. Iya, cari apa? Oh, saya cari Mbak. Anakku udah habis jatuh, dia luka, kakinya udah berdarah. Jatuhnya kapan? Baru-baru, apa dia obatnya biar dia kasih berhenti darahnya? Kalau kakak mau, saya bisa tawarkan spray antiseptik. Bisa tawarkan. Saya bisa kasih, bisa kasih. Kan tawarkan. Oh ya, kalau kakak mau, saya bisa kasih ke spray antiseptik. Spray antiseptik. Apa itu mereknya? Kayak Hansaplast, antiseptik. Oh, ada Hansaplast? Oh, enggak perih jika itu. Enggak, kan itu khusus untuk luka. Terus apa lagi, Mbak? Bisa ditambahkan, nanti dibersihkan dulu pakai NaCl, terus dibalur pakai kasa steril. Dibalut. Dibalut. Oh iya. Kak, maaf ya. Siap Kak Erna. Dilayanin dulu pasien sesungguhnya. Kita gantikan ke Erna. Ish. Boleh? Udah lagi review Izan. Udah lama aja kayaknya Kak Erna. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Ini Kak Sofa juga lagi ngurusin anaknya. Sampai mana nih tadi? Ulang aja. Dibalut lukanya. Ya, nanti dibersihkan lukanya pakai NaCl, terus dibalut pakai kasa steril. Terus untuk anti nyerinya, Mbak, karena ada nyeri itu, Nanti bisa ditambahkan. bisa kalau anak paracetamol juga bisa di anti nyeri. Alhamdulillah ibuprofen. Anak umur berapa? Kok diskusi? Ya, jatuhnya ke diskusi, bukan beli obat. Kan beli obat sambil diskusi. Kita diskusikan obat yang kita mau beli. Untuk anti nyerinya bisa ditambahkan paracetamol kalau untuk anak. Oh, begitu ya. Iya, dan bisa ditambahkan vitamin anak untuk supaya lukanya bisa cepat sembuh. Vitamin apa itu dikasih? Fibumin bisa. Oh, Fibumin? Iya. Oh, iya Mbak. Berapa nanti
saya mau mie yang kita rekomendasikan tadi, terus kita hitungkan nah, Mbak berapa? Jadi semuanya mau diambil? Iya. Oke. Nanti bayarnya ke kasir ya, Kak? Saya kira kita kasirnya. Oh, enggak, Kak? Enggak, di Oh. sini kasirnya beda lagi. Oh, iya, makasih ya, Mbak ya. Iya. Oke. Udah, Mbak, udah closing. Keren-keren. Gampang kan ya Kak Yeni ya closingnya ya. Mungkin itu Alright. Kak, Heeh. mungkin yang sering lupa sih dari role play tadi tuh itu sering lupa nanyain minta data pelanggan. Oh Betul. iya, iya dong. Ayo. Ya, karena itu harus sudah mulai dibiasain. Ya, sip. Siap, Dok. Nanti Terus itu ada nggak apa kayak kakak punya nggak kayak apa cross selling, upselling yang kayak daftarnya gitu berdasarkan keluhan. Jadi anak-anak nih dia gampang gitu. Misal keluhannya ini, cross sellingnya ini, upsellingnya ini, gitu kan. siap. Ada nggak Kak Hatis punya apa kayak contekannya gitu lah? Oke, nanti kita kirim ke Dokter Oki terkait tentang itu ya, study kasus kayak gini ya, yang kayak keluhannya apa, kemudian upselling, cross sellingnya gitu ya, link sellingnya ya, Dok ya. Iya Kak. Oke, Soalnya ke- nanti mereka kalau disuruh mikir lagi nggak jalan-jalan. siap Dok. Itu Kak Erna sudah menyetujui tuh, udah ketawa tuh. Berarti teman-teman jangan lupa ya, pas di akhir sesi harus tanya nama sama nomor HP. Oke? Iya, oke, Kak. Oke, Ya, kita Kak. coba. Kita ulang lagi. Atau kita kasus lain, kayaknya masih banyak kasusnya ya. Ini kasus lainnya yang ada teman-teman wajib tanya nama sama nomor HP. Di akhir kok. Kayak pas habis pembayaran, berarti nanti pembayarannya jangan dikasih, Bang. Akhirnya minta datanya. Nih, kasus ketujuh, penderita diabetes ya, beli metformin, upsellingnya tawarkan merek dengan yang efek GI lebih ringan. Ada yang tahu? Glucose bisa kan? Bisa. Kan? Kenapa teman-teman? Tadi kenapa, Kak? Maaf, Kak, maaf. Kalau pasien datang beli metformin, terus di cross upsellingnya ke merek yang aman dari lambung, GI, lebih ringan. Ada yang tahu? Oh iya. Eh, Glimepirid, Kak. Itu nggak boleh merubah sih. Kita nggak boleh merubah. Oh, eh, kalau ini kan metformin kan sudah obat rutin ya. Di apotek itu kita nggak boleh merubah karena mekanismenya beda teman-teman gitu. Kalau oh, bahan ke Glimepirid kan itu ya dokter ya. oh, Apot Kak, bisa Kak kayak begini. Dia kan konsumsi metformin. Terus ya. misalnya gulanya kan tinggi ya. Terus Mm-mm. kita up kayak yang paten tapi kandungannya ada dua. Glimepirid plus metformin itu bisa enggak? Kalau ada penambahan zat aktif lain itu harus ada persetujuan dokter. Jadi nggak boleh Oh iya iya. langsung apoteker. Berarti kita hanya uh, merek lain aja kandungannya yang sama dengan metformin. Oke, teman-teman Kayak ada gitu. nggak? Ya betul. Teman-teman ada nggak glukopek? Glukopek Mm-mm. Atau nggak ada sih kalau metformin yang XR itu yang lebih aman untuk pasien-pasien gastrointer itu apa? Pasien-pasien lambung. Oh, dulu pernah ada tapi nggak laku. Jadi Oh, saya nggak beli lagi. oke dok. Oke. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih apa namanya untuk pasien-pasien kayak penyakit kronis gitu ya kayak amlodipin, pasien tensi gitu kan, diabetes itu nggak boleh banget apoteker ataupun di apotek itu merubah obat gitu. Itu harus ada
harus ada apa namanya diagnosa dan juga resep dari dokter. Yang kita bisa gunakan itu adalah menawarkan upsellingnya itu dengan efek yang lebih ringan atau lebih baik, itu melakukan upselling. Dia masih tetap metformin, glucopek itu, tapi dia efek ke gastrointestinalnya itu lebih ringan dibandingkan metformin yang biasa gitu teman-teman. Karena dia nggak ada, bisa mungkin bisa jadi eh karena nggak laku ya, mungkin karena teman-teman juga nggak belum apa ya belum kenal ya terkait tentang glukopek itu manfaatnya dia lebih baik dari metformin untuk pencernaan seperti itu teman-teman. Nggak apa-apa kita mulai aja. Andaikan ya di apotek Azra Medica itu sudah ada namanya glukopek. Jadi ini Kak Yeni sebagai pasien mau beli obat metformin seperti biasa ya yang HJ. Terus bisa di upselling ke Glucopek itu harganya lumayan lebih mahal daripada metformin dengan manfaatnya dia lebih aman untuk lambung pencernaan. Kemudian cross sellingnya bisa ditambah krim pelembab kaki atau multivitamin khusus DM dan juga tadi bisa ditambah itu ya apa tadi Mbak Erna? Gula, Betul, Tropicana Slim. bisa pakai Tropicana itu kemudian link sellingnya bisa pakai brosur diabetes atau sepatu diabetik juga boleh atau member. Nah, ini coba link sellingnya kalau teman-teman nawarin member gimana? Sudah paham kasus ini? Kita lagi ya. Kan kita cuma bertiga. Oke, Ya, Kak. sudah Iya, ya. iya. Kalau sudah paham bisa dimulai kita role play ya, teman-teman. Oke. Sopa, Yuk, iya. kamu sama Sopa. Saya beli dulu. Tuh, Kak sama Sopa dulu ya. Oke, siap. Ini Kak Sofa mau jadi Saya jadi konsultan. siapa? Kenapa? Enggak, Kak. Maksudnya saya jadi konsultan atau ini atau Jadi konsultan. pasien. Tuh, Konsultan. udah dijawab Kak Yeni tuh. Hmm. Permisi. Beli. Iya, cari apa? Iya. Iya, Kak. Cari apa, Kak? Saya mau beli obat gula. Mereknya metformin yang warna biru. Oh, ada, Kak. Tapi di apoteknya ada obat yang lebih bagus, yang aman buat ini, Kak, untuk lambung. Kita mau jika Apa mereknya? mereknya glukopek agak mahal dikit, tapi efeknya tidak berefek di lambung, tak, Kak. Kalau kita Berapa mau, harganya itu kalau boleh tahu? harganya titot. Banyakkah yang cari kalau gula ada konsumsi itu? Banyak di sini, banyak nih saya kasih. Itu saja. Orang suka beli ini. Mau pale satu. Oh, boleh. Kak, ada di Kalau apotek sini ada. obat glukopek ini berapa kali sehari minumnya, Kak? Sesuai dosis yang dikasih jika misal kita dari dokter kita dikasih 1 kali sehari atau 2 kali sehari, kita ikuti dosisnya 2 kali sehari atau 1 kali sehari sesudah makan, nah, Kak. Sama aja dengan metformin di, Kak? Sama Ji, cuman kerjanya yang beda, ada tidak kerjanya. Aduh. Gak apa-apa Mbak, lanjut aja. Cuman aman di ini, aman di lambung. Oh iya, kebetulan sapunya juga asam lambung, Kak. Iya. Mau pale itu satu, Tambah ini Kakak? tambah. Oh iya iya, heeh. Nah, mau tambah ini, Kak, tambah gula. Dia ada aman buat diabetes, tak, Kak. Kita ada Tropicana, siapa tahu kita mau. Kita Gula? di Gula apa di itu, Kak? apotek ada Tropicana yang aman untuk penderita diabetes. Berapaan dia itu, Kak? Soalnya berapa bisa bawa uang ini? Takutnya ndak cukup dana aku, Kak.
Ini pinjol. Satu box dia harganya 30.000. Isi isi Isinya berapa? isi, isi 30 saset. Oh, dia itu per saset nih, Kak. Iya, per saset. Boleh, Pale, Kak. Mau juga satu dos itu. Oh ya. Oke, Kak. Ya. Heeh. Kak, kita pembayarannya nanti di kasir, Di. Oh iya, Kak. Nanti saya langsung ke kasir saja. Heeh. Sekalian bisa saya minta sekalian saya bisa minta nomor telepon, Kak. Boleh. Untuk apa ya, Kak? Heeh. Halo, halo. Iya, Kak. Nomor teleponnya untuk apa, Kak? Nomor tel untuk nanti Kak, siapa tahu nanti Kenapa, Kak? Suaranya kurang jelas, Kak. Kakak, maaf Kak. Halo, Kak. Halo, halo. Iya, iya, Nak. Kak, maaf Kak. Dikat Iya, nggak. dulu. Oke, kita cut ya. Kayaknya ada permasalahan dengan si bayi ya. Ada kesalahan. Oke, teman-teman, untuk glukopek ya, itu tuh dia diminumnya dosisnya 1 kali sehari. Bedanya dengan metformin biasa karena dia pelepasannya itu bertahap. Nah, glukopek itu untuk pasien-pasien yang tidak patuh minum metformin. Kalau biasanya pasien yang minum metformin itu kan ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari gitu kan. Nah, dengan glukopek dia bisa cuman minum 1 kali sehari malam hari dan itu sesuai dosis yang metformin mereka minum gitu. Itu bisa disesuaikan dan juga efek samping ke pencernaan juga lebih aman untuk yang glukopek. Itu manfaatnya ya. Jadi bisa ditawarkan kalau misalnya sudah ready obatnya karena kasus teman-teman juga ada itu ya. Banyak di gula darah, di diabetes, kemudian ada di asam lambung sama ibu hamil ya. Nah, itu mungkin bisa di order dokter kita coba 1 strip dulu aja bagaimana Iya, teman-teman Kak. untuk menawarkan gitu. Nah, yang Iya. kan itu adalah manfaat. Misalnya diabetesnya itu, ibu ini sudah berapa lama nih diabetesnya? Ibu kesulitan nggak sih? Jadi kita tak gali ya. Ibu kesulitan nggak sih itu minum obat setiap kali itu pagi, siang, sore? Ini ada loh Bu, glukopek harganya sekitar 18 sampai 35.000 dan dia minumnya cukup 1 kali sehari malam hari aja. Memang harganya lebih mahal tapi efeknya juga cuman minum 1 kali dan juga aman untuk lambung. Nah, itu teman-teman fokusnya ya biar untuk meningkatkan ITV teman-teman dan pasien itu akan kembali untuk minum glukopek dari apotek teman-teman. Seperti itu. Dan kalau untuk menawarkan nomor HP sama nama ya. Nama dan nomor HP itu langsung sekaligus aja, jadi nggak langsung ditanya nggak langsung ditanya minta. Kayak, Bu, boleh minta nomor HP-nya. Ketika kita bilang minta, itu kan permainan kata-kata ya, teman-teman. Ketika kita bilang minta nomor HP, itu mereka akan langsung, otaknya itu langsung menjaga, apa ya, langsung, kenapa nih dimintain nomor HP gitu kan. Jadi cara masuknya ketika kita sudah mendengarkan keluhan pasien, kita kasih konsultasi rekomendasi obat. Ibu ini ada untuk glukopeknya lebih aman, lebih baik untuk diminum, dikonsumsi. Nanti bisa kita hubungin lagi untuk pembelian selanjutnya. Itu boleh. Nomor HP-nya berapa ya Bu gitu. Atau langsung aja, Mbak Erna, ini obatnya sudah insya Allah ini obat yang kita kasih, kita sebutin namanya misalnya apa aja. Kemudian nanti diminumnya berapa kali sehari. Nanti insya Allah setelah 3 hari akan kita tanya kabar kabar Kak Erna untuk kesembuhan dari obat yang sudah kita kasih. Nomornya berapa ya? Nah, itu boleh. Jadi kasih manfaat, kasih value ke mereka, kenapa mereka harus ngasih nomor HP. Itu teman-teman. Sama kalau bisa mulai teman-teman kasih untuk benefit member yang kayak Mbak Hasis kasih contoh di awal ya Kak Erna ya. Kak Yani juga, Kak Sofa juga. Nanti biar
member itu mengikat pelanggan biar ketika kliniknya tutup, mereka tetap beli obat di apotik Azra gitu, bukan hanya lewat dokter. Gitu ya teman-teman. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang ingin ditanyakan atau kesulitan? Untuk roleplay-nya sudah mulai terbiasa ya teman-teman ya. Sudah mulai dibiasakan. Ini sebelum penutupan dua kasus terakhir ya. Kasus ke-8 nih. Coba Mbak Haris pengen Mbak Yeni. Mbak Yeni sebagai konsultan obat ya. Obat jerawat remaja. Kemudian pasiennya bisa Kak Erna. Ini upsellingnya dari salep jerawat generik ke salep yang kombinasi retinoid sama clindamycin. Apa sih kalau kita di sini mereknya? Ada eh Mana tuh? iya salah. Mediclean. Anu apa? Mediclean. Mediclean, terus benzola. Sudah siap? Iya siap. Kak Yeni siap? Siap. Oke, Baik, salam bismillah ya. pokoknya pasien saya. Oke, kita mulai roleplay-nya. Kamera action. Ini kita tidak serius. Enggak apa-apa, salep aja. Oke. Permisi Kak, ya cari apa? Kak, saya mau cari salep obat. Saya mau cari Kak, apa? Untuk obat jerawat. Jerawat. Jerawatnya ini kenapa nggak sembuh-sembuh atau jerawat batu? Dia tumbuh-tumbuh terus Kak, dia kayak sensitif begitu kulit Oh, tuh. kulitnya sensitif memang. Kalau kita mau, nanti saya tawarkan ke salep, kita coba dulu. Oh, adakah juga dengan obat minumnya Kak? Oke, oh. Salep apa itu Kak? Mereknya? Salepnya kita ada Mediclean sama Benzola. benzola. Mana itu yang lebih bagus? Kalau saya lebih baik kita coba dulu yang Mediclean Kak. Oh iya. Sama nanti bisa kita pakai pencuci muka apa kalau boleh tahu? Kak, sabun mandi. Lah, kan saya pasien. Oh, iya. Itu mungkin dia yang Iya, bikin sabun jerawat. mandi itu nggak bisa muka Kak. Ada khusus cabut sabun Kak, Iya, boleh. sama sunscreennya juga bisa. Kayaknya saya fokus dulu ke jerawatku deh. Jadi nanti facial wash-nya mau atau tidak? Boleh? Dengan facial wash-nya? Sunscreennya? Jangan dulu deh kalau sunscreen. Kayaknya Ya. mau fokus dulu untuk penyembuhan jerawatku. Nanti facial wash-nya mau yang ambil paketan atau sabunnya saja? Sabunnya saja. Oke, boleh. Harganya tip. Oke. Nanti pembayarannya Enggak lah, kamu tanya lah namaku. Oh iya. Oh, bukan kasih Pak. Kan kita sudah sekalian kasih. Oke. Saya boleh catat namanya sama nomor handphonenya? Untuk apa Kak? Nanti saya akan Saya lupa. nanti saya konsultasi, Evaluasi. evaluasi lagi minggu depan. Siapa tahu setelah menggunakan ini ada perubahan atau tidak. Oh boleh. Ya, bisa dibantu nomor HP-nya. Iya. Oke. Oke, nanti Makasih. pembayarannya langsung dikasih aja ya Kak. Iya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Oke, keren. Terima kasih. Plus dulu dong untuk Kak Yeni sama Kak Erna. Masya Allah, keren-keren. Oke, ini masukan aja ya. Masukan bisa diambil untuk teman-teman semua ketika pasien itu tanya nomor HP-nya untuk apa, nanti dibilang untuk evaluasinya diganti jadi untuk tanya kabar dan tanya keluhan. Iya. Kalau evaluasi itu kayak apa sih? Kayak kita tuh jadi bahan uji coba. Tapi kalau kita tanya kabar dan juga tanya kabar itu dia lebih ada manfaatnya untuk dia. Paham kan teman-teman? Gitu. Iya. Evaluasi Ya mungkin itu juga Kak, apa sekalian dibilang apa
karena untuk kebutuhan nanti kan karena di apotek kita ada promo-promo tiap bulan, jadi bisa sekaligus kayak di-share begitu. Bisa. Manfaat itu berarti ngekatnya di member aja, dokter, biar nanti lebih efektif dan efisien. Jadi teman itu sudah kira-kira member itu bisa diaplikasikan kapan, Dok? Kemungkinan sih bulan depan. Oh, bulan depan. Oke, selagi nunggu membernya belum ada yang fisik, nanti bisa ditambahkan untuk nomor HP. Dan juga itu promonya itu untuk pembelian berapa, Dok? Program promonya itu untuk apa, Dok? Pasien-pasien. Belanjaan 50.000 Oke, berarti dengan belanja 50.000 dia dapat dapat koper, dapat satu koper, dapat Dapat satu kupon. dapat dapat satu kupon. kupon. Iya, Iya. tidak berlaku kelipatan. Oke, keren-keren. Berlaku kelipatan? Tidak. Tidak. Oh, tidak Tidak. berlaku dengan kelipatan. Oke. Nah, dengan itu teman-teman ketika misalnya pasien itu kan pasti teman-teman sambil nginput ya, obatnya apa, kemudian harganya totalnya misalnya masih dikurang 35.000 nih. Dari obat jerawat dia kurang 15.000 untuk dapat promo. Caranya gimana? Ketika teman-teman sudah tahu kurangnya 15.000 ya teman-teman lakukan tadi cross-selling biar Ibu ini kurang 15.000 untuk dapatkan kupon promo. Nanti bisa ditambah untuk facial wash-nya gitu atau sunscreen-nya itu juga bisa ya teman-teman. Gitu. Atau mau dicoba untuk menawarkan kasus ke-9 ya, promo, kemudian database ya. Jadi sebaiknya database itu ketika pasien datang sudah kita tanyain dulu namanya, kayak Mbak Haris awal tadi, dengan Mbak siapa gitu. Oh, Mbak Erna, kita sebut. Jadi selama percakapan itu dia ingat Mbak Erna gitu ya. Itu. Biar pas di akhir, ketika kita minta nomor HP itu lebih enak. Jadi nggak tanya lagi nama gitu. Jadi ketika awal pasien datang, kita tanya namanya, Mbak mau beli obat? Mbak mau beli obat misalnya gitu. Obat apa ya Bu? Gitu. Dengan ibu siapa gitu. Ibu Hayu misalnya. Oh Bu Hayu gitu. Keluhannya untuk apa? Keluhannya siapa? Untuk apa? Obat untuk siapa gitu. Itu nanti ditanya seperti biasa ya di awal tadi. Nanti di akhirnya baru ditanya nomor HP. Oke teman-teman? Kita coba kasus terakhir 10 menit sebelum jam 12. Ini yang konsultan obat siapa nih? Tinggal berdua ya Kak Sofanya. Halo Kak Sofa, masih ngikutin? Masih Kak, masih. Lagi kasih ini. ASI. Oh, oke, siap. Nih, ini berarti tinggal Kak Erna sama Kak Yeni. Kak Yeni mau jadi konsultan obat? Dicoba ya, Oh, dilatih ya. pasien. Konsultan dulu aja nggak apa-apa, konsultan. Nanti biar kita melatih Kak Yeni untuk intonasinya juga nanti jangan bisa diperlembut kali ya. Gitu. Itu bisa dilatih. Kak Yeni sebagai konsultan obat, Kak Erna sebagai pasien ya. Nanti awalnya tanya nama, kemudian keluhan, rekomendasi obatnya, dan juga data pelanggan, nomor HP. Oke, siap? Siap? Siap. Oke. Kak Yeni Kayak gitu siap? sih. Siap, Kak. Oke, siap ya. Siap, Kak. Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Alergi kulit ya. Alergi. Ya, insida. Itu kan kejadian. Itu yang patennya. Selamat siang. Beli Ya, siang cari apa? cari obat gatal, obat gatal. Sebelumnya mohon maaf, namanya siapa ya? Bisa tidak kenal saya? Erna. Iya, dengan Mbak Erna. Keluhannya apa ya, Mbak? Saya gatal-gatal, Mbak. Kalau saya dingin, saya gatal lagi tumbuh bentol
bentol, terus kalau panas lagi tumbuh lagi jadi kayak eh, apa, saya nggak tahu ini alergi dingin kah atau alergi panas, soalnya dia gatal-gatal terus. Oh, sudah berapa lama gatalnya? Sudah sering nih, kalau saya rasa dingin dia kambuh, kalau saya rasa terlalu panas juga ini saya gatal lagi. Ya, Mbak Erna mau saya rekomendasikan obat atau ada obat yang mau dicari sendiri? Kalau saya rekomendasikan obat bisa. Ya Mbak, rekomendasikan aja, soalnya kan saya tidak tahu, makanya saya kesini Mbak cari obat. Kami di sini punya obat Insidak mereknya, Oh, yaitu obat paten. oh begitu kan Mbak. Iya, Itu diminumnya berapa kali sehari? satu kali sehari, Mbak. Oh begitu. Iya, kalau Boleh bisa. deh Mbak, yang penting dia sembuh dulu ini gatalku. Ya, nanti saya tambahkan salep ya. Oh iya, kalau salep kandungannya itu apa? Salep apa saya harus pakai? Saya juga tidak. Lah, kan saya bertanya makanya kata lo kan. Salepnya Hidrohid. mereknya Tir. Oh iya, Ya, oke. oke. Jadi kalau salepnya dipakainya berapa kali sehari Mbak? Nanti kalau habis mandi dioleskan Mm-mm. Oh iya, yang iya, di oke. gatal-gatalnya itu, sama kalau bisa tempat tidur atau pakaiannya itu dibersihkan, Oh karena iya. di situ bisa tumbuh bakteri bekas-bekas pakaian. Jadi saya nggak usah tambahkan vitamin ini. Kalau Mbak Erna mau, saya bisa tambahkan vitamin Oh iya, oke Mbak, untuk daya tambahkan. tahan tubuhnya. Iya, oke yang itu nih Mbak. Ya, kalau Obat gatal sama salep dengan vitamin. iya, eh bisa dibantu nomor HP-nya berapa? Oke. Berapa nomor HP-nya? Nanti kita di sini sering mengadakan promo. Jadi kalau misalnya ada promo, saya bisa hubungi kita. Oh iya kan Mbak? Iya, Coba mau belajar terus di sini. iya. Oke, nomor HP Nomor ku. HP-nya berapa? Ya, itu Mbak. Oke, nanti bayarnya langsung dikasih ya, Mbak. Oke. Terima kasih. Ya. Semoga cepat sembuh. Ya. Oke, keren. Sip. Masukannya cuman ini teman-teman Kak Yeni sudah mulai terbiasa ya untuk menawarkan. Mungkin karena di daerah sana memang kalau paten itu sudah pasti apa ya, masyarakatnya sudah tahu ya kalau paten itu bagus ya atau gimana? Iya sih, mereka itu walaupun harganya 5.000 yang penting paten. Oh, berarti kata paten itu sudah kata familiar ya Kak Erna ya? Iya. Iya. Soalnya Iya, kalau Kak. dikasih obat tanpa merek dibilang obat warung katanya. Oh, Iya. oke, siap siap siap. Berarti boleh boleh. Oke, tidak masalah. Soalnya kalau di Jawa ya, kultur Jawa itu kita lebih baik, kita tuh nggak ngomong paten, tapi kita sebut namanya misalnya Insidal. Ibu, ini obat pengganti cetirizine, ada Insidal, dia lebih baik daripada cetirizine. Jadi kita nggak bilang ini paten gitu. Tapi memang ada kayak di kimia farma itu karena apa ya, masyarakat pelanggannya beda dengan apotek yang Mbak Hacis itu. Kalau di kimia farma memang orang-orangnya kelas menengah ke atas ya, maunya ya tetap paten gitu. Nah, karena tadi Mbak Hacis sudah konfirmasi kalau masyarakat di sana tuh paham tentang paten lebih bagus ya, berarti gunakan kata paten ya nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Tadi bisa Iya, dibantu. yang penting ada mereknya gitu. Betul. Oke sih itu Terus eh, ah, ada apa lagi dok masukannya? bedanya kayak kayak di Clovenac itu kan ada yang natrium, ada yang potasium, ada yang kalium, maksudnya be- kayak tadi gitu metformin. Ternyata ada yang dia lebih ke produk knowledge gitu Kak. Oke, produk nulisnya kira-kira yang berarti obat anti nyeri ya? Atau gimana dok?
Halo, ini suara Mbak Hacis yang hilang atau Dokter Oki ya? Oh, sorry Kak. Ternyata saya bisikan. Oh gitu. Iya, jadi itu Kak, kan Kak, anak-anak kan taunya tuh eh, nadik gitu kan. Sebenarnya kan beda-beda itu. Ada yang natrium, ada yang potasium, ada yang kalium begitu kan. Bahkan ada yang asid diklofenak kalau nggak salah. Mm-mm. Itu kan fungsinya itu beda-beda. Jadi kan mungkin lebih ke produk knowledge gitu Kak. Ada nggak nanti materi kayak gitu Oh, dari Kak Hatis tuh? Atau sesi berikutnya itu apa ya? oke, keren banget. Ini pertanyaan yang ingin Mbak Hacis sampaikan juga, bertanya ke teman-teman. Untuk pertemuan besok itu kita tetap role play, tapi produk knowledge-nya akan disesuaikan dengan kasus yang ada di apotik gitu ya. Nah, tadi Iya, eh, kira-kira untuk minggu depan teman-teman mau dibahas produk knowledge apa nih butuhnya? Tadi ada masukan dari Dokter Oki terkait perbedaan obat anti nyeri ya. Nah, di iya. Ada yang tadi juga Kak, yang itu metformin itu kan. Hmm. Mungkin anak-anak juga baru tahu ternyata ada metformin yang eh, aman untuk lambung. Terus kan ada juga tuh obat yang sediaannya ada yang tablet, ada yang apa tab tab tablet punya. apa selaput gitu kan. Nah, itu kan pasti kan ada fungsinya itu. Kenapa sediaannya tuh padahal sama sama tablet sama diminum, tapi kenapa bentuknya berbeda? Itu kan nanti outputnya kan ke penjelasan ke pelanggan gitu. Mungkin lebih dari situnya sih Kak. Oke, Kan siap. kenapa kan kayak ada lansoprazol, ada yang tablet padat, ada yang bunyi-bunyi. Kadang kan pasti bunyi. Nah, dia bilang gitu. Oke, jadi Padahal dia nggak tahu kenapa manfaatnya itu bisa. Itu sih Kak. Maksudnya lebih ke pendalaman, tuh, siap. kesediaan dan ya itu beda-beda. Oke. Ada lagi dokter? Itu aja sih Kak. Itu ya. Oke, sudah tak Hmm. masukin. Jadi insya Allah teman-teman jadi tetap semangat ya PR-nya untuk minggu depan ketemu Mbak Hacis. Kita lihat checklistan teman-teman form yang berhasil dilakukan upselling, yang tidak berhasil dilakukan cross-selling. Kemudian besok insya Allah kita akan bahas terkait tentang tadi perbedaan obat anti nyeri yang ada di apotek yang sering terjadi. Kemudian perbedaan jenis-jenis tablet yang ada di apotek. Kemudian untuk produk knowledge-nya, manfaatnya juga ya. Kemudian untuk produk knowledge, kira-kira lebih spesifik yang ingin lebih dibutuhkan untuk minggu depan, mau bahas apa nih? Anti nyeri, Anti nyeri, terus obat darah tinggi, obat asam urat. Iya, mungkin lebih ke spesifik ke penyakit-penyakit yang sering di itu sih Kak. Diabetes, darah tinggi, terus vitamin-vitamin sih Kak. Itu kan fungsinya untuk nanti upselling gitu oke, atau siap. cross selling gitu. Oke, siap dokter. Nanti Sama persalapan. persalapan. Kalau salep itu harus satu sesi full. Karena kalau digabung itu nanti kesian teman-teman. Nanti nggak masuk gitu dok. Iya, iya Tapi itu itu aja nanti sih yang pertemuan umum ketiga aja ya. sih Kak. Pertemuan ketiga nanti kita bahas persalepan. Atau persalepan mau di besok. Minggu depan aja, Kak. Minggu depan itu anti nyeri atau mau salep. Kayaknya Anti salep nyeri aja dulu deh, dulu. Kak. Ih, Iya, fokus bisa lep aja salep. dulu, Kak. Soalnya salep kayaknya enggak terlalu anu. Heeh. Oke, salep itu ya. Penyakit kulit ya. Atau Ya, iya, Pak.
Salepnya mau yang apa nih, Kak? Kak Yeni? Ya, Kak. Salepnya terkait penyakit kulit. Kita bahas semua tentang penyakit kulit ya. Atau Kak Sofa ada masukan? Pertemuan Salep, Hmm? salep salep yang gatal-gatal, Kak. Kan kadang ada tuh pasien suka datang tip apa ya yang kita susah bedakan yang jamur dengan yang gatal karena yang ada yang kayak skabies juga. Beda keluhan. Oke, berarti minggu kedua ya dok ya kita izin untuk salep persalepan nanti kita bahas produk knowledge-nya tentang hal tersebut penyakit kulit tuntas. Kemudian akan saya sepil untuk tadi anti nyeri yang sudah apa namanya anti nyeri perbedaan nadik sama potasium ya itu bisa kita Iya, sepil Iya, Kak. terakhir. Nanti pertemuan saja kita evaluasi lagi terkait tentang jenis-jenis tablet dan manfaat yang ada obat-obat darah tinggi, obat-obat kronis ya dok ya. iya. Ini pertemuan ketiga. Obat penyakit masyarakat. Banyak dok kalau misal kita itu Iya kan? punya 100 penyakit somedikasi. Jadi 100 penyakit yang dialamin itu kita harus ada obat-obatnya gitu. Iya, itu. Siap dokter, terima kasih. Boleh di-spill-spill, Kak. Oh ya, siap. Nanti ditanya aja di grup, nanti aktifin grupnya biar kita sama-sama aktif ya teman-teman. Oh ya dok, nanti bisa dibantu itu dikirimnya dokter atau tim bisa didelegasikan laporan penjualannya. Yang, oh, di grup mungkin ya, Kak? Iya di grup. Itu mau Yang dokter apa? yang Yang share form upselling itu? yang laporan penjualan hari kemarin. Kan kemarin Oh, dokter itu cuman kan baru udah kemarin saya share. baru sampai tanggal 22, 23-nya 21 nggak sih? 23, Oh, iya, iya, iya. 22-nya belum nggak sih? Oh iya, dua-dua belum memang. Nah, Iya, nanti iya, bisa belum. disedia, Dok ya. Dua-dua nanti kita bantu untuk yang formnya teman-teman Oke. siap sedia untuk dapat report harian dari Mbak Hadi ya. Ada lagi teman-teman masukan atau yang ingin Oke, ditanya? Kak. Tidak ya? Saya Oke, siap. Bismillah ya teman-teman. Karena sudah tidak ada, nanti kita lanjut lewat grup, nanti diaktifin aja grupnya, kemudian kita akan mulai kirim rapot teman-teman, jangan berkecil hati, ini benar-benar Mbak Haji nekenin ke teman-teman, jangan berkecil hati, kita di sini sama-sama untuk bertumbuh, jadi kalau nggak tahu itu yang penting tanya, jangan dipendam sendiri, kalau misalnya masih jauh dari target itu kita siap bantu, dan kita siap evaluasi gitu. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu Mbak Erna, terima kasih Dokter Oki, terima kasih Mbak Sofa juga terima kasih. Mbak Yeni, terima kasih atas waktu dan pertemuan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhirin ya sesi pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin untuk sesi pertama kita bisa foto dulu nih. Bisa on kamera semua, kita foto sebagai bukti dokumentasi ya. Oke, sudah siap semua. Pak, Senyum yang paling cantik dong. Ini pertemuan, Kak ini jangan setengah-setengah dong. Ini Kak, on cam. Oh, on cam di situ ya. Oke, siap. Oke, satu, dua, tiga, gaya terbaik. Cheese. Oke, lagi satu lagi, tak save dulu. Lagi, satu, dua, tiga. Sip, mantap. Ada lagi? Tiga ya. Satu, dua, tiga. Iya, Masya Allah. Sip, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di
Sabtu depan bersama Mbak Hasis lagi. Terima Oke, kasih banyak, terima Kak. kasih, Kak. Sama-sama, Lev ya. Ya.